kami mohon Bapak Ibu bertanya. 1, 2, ini bukan dia ya. Pak. Ya, 3 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, menurut saya terdiri dari kerangka ya, yang mau saya tanyakan, saya tahu mengatakan asli. Nah, kita dari Puskesmas sudah sudah kemarin kita sudah diberikan arahan oleh Puskesmas. Ya intinya sih saya itu kan punya jantungnya itu sudah dipasang TPM itu alat kaki jantung itu sudah 2 tahun. Nah itu kita kan kontrol setiap tahun sekali itu kontrol, cuman untuk kontrol rutinnya sudah bulan itu dari SPAD. Artinya setelah dipasang alat kaki jantung itu sekarang ada itu siapa aja juga ya, karena kita kontrol menurut dokter ini bisa bertahan 15 tahun untuk katanya. Ya, kan tadinya kan mulai aplikasi bukan gitu. Ya, setelah kita ceritakan sama dokter Puskesmas, nah intinya kita diusulkan lagi ke itu dikasih surat rujukan ke SPAD. Kan ini saya tanyakan apakah itu masuk dikasih nanti apa dari rujukan itu misalkan apakah bisa ditolak atau karena kita terhalang dengan adanya itu. Nah di samping itu juga ada juga rutin kan teman dari MCU kemarin dari SUD banyak langsung kontrol karena setiap bulan rutin kontrol katanya. Nah kita juga ada lab setiap bulan tuh dikasih lab karena ada pemeriksaan. Kemarin dia lihat juga labnya, itu bagus kok. Itu yang saya tanyakan dulu apakah itu aman, nanti kita bisa istirahat tidak terhalang. Kalau kondisi itu sekarang alhamdulillah saya sangat yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu ya. Nanti lupa. Siap Ibu izin. Apakah Ibu masih ada keluhan? Iya. Keluhan tidak ada. Kemudian tidak ada serangan kan ya Pak? Tidak ada serangan. Ya, insya Allah. Yang tahu keadaan ibu nanti di Arab Saudi untuk melaksanakan kegiatan haji atau tentunya adalah ibu ya. Jadi ibu yang harus bisa mengelola atau tidak ini nanti ke sana. Jadi misalkan ibu wajibnya yang bisa dilaksanakan. Tapi kalau untuk jalan lagi, Bapak nanti kan yang menentukan di situ ada di situ tidak di situ kan aplikasi nih. Kami lihat dulu nih, nanti kan dimasukin nih gulanya berapa, kontrol tidak, obatnya apa aja nih ada. Kan nanti membawa obat, ya. Istiqoah itu ada istiqoah pendampingan obat, ada istiqoah pendampingan orang, ya. Kalau istiqoah pendampingan obat adalah nanti ibu bawa nih obat-obat yang diperlukan oleh ibu. Jangan sampai lupa. Di sana kan 40 hari ya Pak ya. Nanti ibu minta obatnya yang biasa ibu gunakan sehari-hari di sini nih di Indonesia. Jangan nanti mencari
Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Nabi dari Rayu Dingin. Nah, ya. Saya ingin bertanya dulu ya, untuk waktu saya tersedia di Puskesmas itu tidak ada tes dahak. Nah, gimana baiknya apa saya terus lagi tes dahak atau bagaimana? Nah, dan kedua, untuk suntik menitis itu di mana dan kapan? Lagi tuh ya. Yang ketiga, ini tuh waktu saya MTU di Mergana Kedubang, itu waktu saya tensi itu tinggi sekali Bu ya. Nah, saya bisa sama dokter, dia kan bilang, Pak, nanti tolong ke pertama minta surat dokter ke dalam. Ternyata surat pertama itu saya tensi normal. Nah itu bagaimana? Nah, maka gitu waktu di Mergana Kedubang itu cara tensi itu tidak profesional Bu ya. Tanduk di bawah, lalu diajak bicara. Bagaimana Bu ya? Nanti hanya itu ya. Sampai berkata. Tidak semua jamaah yang pasien ke puskesmas itu tes TCM. Ya. Kan biasanya ditanya, Bapak dalam keadaan enggak, sudah berapa lama kasusnya? Kalau tidak, nggak perlu. Ya, karena itu untuk screening aja Pak, apakah ada kuman di dalam Nah, terus yang kedua tadi rumah sakit ya. Ya, untuk meningitis dan polio itu kan memang wajib tidak berbayar. Biasanya nanti 2 minggu sebelum pemberangkatan, 2 minggu sebelum pemberangkatan nanti Bapak dan Ibu ditelepon nih sama puskesmas, Bapak Ibu kumpul ya, nanti akan ada suntikan meningitis dan polio, dan itu gratis ya Bapak dan Ibu, tidak berbayar untuk polio dan meningitis. Kemudian yang ketiga tadi di puskesmas di rumah sakit MTU tekanan darah ya. Nah, tes mungkin di sana Bapak lagi capek, kemudian diajak ngomong stres tinggi ya. Tapi itu Bapak di kan ada catatannya tuh. Nah, kemudian kan Bapak ke puskesmas lagi, diperiksa lagi, sudah normal. Nah, nanti Bapak periksa lagi, nggak apa-apa. Nanti di situ kan ada catatannya di puskesmas dari rumah sakit sekian, kemudian puskesmas tensi sekian. Dengan alat yang berbeda pun akan menghasilkan yang berbeda. Gitu. Paling kalau Bapak, apalagi kalau misalkan tensinya itu digital, ya, yang pakai baterai atau pakai tekanannya tidak sama. Karena sekarang yang pakai air raksa itu sudah dilarang Pak. Sebenarnya pakai air raksa itu enak sih, tapi sudah dilarang oleh pemerintah untuk menggunakan tensi air raksa. Jadi kita pakainya yang digital. Tapi nggak apa-apa Bapak untuk mengoreksi diri sendiri di rumah ada tensi digital kan? Nah, Bapak dan Ibu ini harus punya nih, ya, untuk tensi sendiri aja beli yang murah aja Pak. Beli yang murah dan juga di rumah pasti ada untuk tensi sendiri aja. Itu dalam keadaan istirahat, kemudian tangannya juga istirahat, gitu untuk tensi sendiri. Tapi kalau dekat puskesmas mah nggak apa-apa, jalan-jalan ke puskesmas. Puskesmas di puskesmas apa klinik Pak? Klinik, oke, boleh nggak apa-apa, bisa saja. Kontrol sekali kontrol. Iya, kontrol ya Pak ya. Nanti ada itu kok catatannya Pak, waktu kami melakukan aplikasi mengentry data Bapak dan Ibu, kami juga melihat nanti tensinya, kemudian obatnya itu akan kami perhatikan. Ya, jadi untuk Bapak sendiri tolong buat diri sendiri aja, tensi sendiri kan di rumah tangga yang digital aja, yang langsung ada keluar tensinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika kita bicara itu semua kesehatan,
ibu-ibu. Nah, ibu. Satu lagi, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berpindah ke Pak. Perkenalkan, saya Nisa. Kebetulan tahun lalu saya menjadi cadangan dan sudah melakukan beberapa proses. Salah satunya adalah vaksinasi untuk polio dan influenza. Dan ya, kalau meningitis, tapi kalau saya tanyakan, apakah saya harus ulang kembali untuk vaksin polio dan influenza? Yang kedua, kebetulan saya masih amankan jika saya misalnya menggunakan obat anti-H seperti apa tidak begitu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah cadangan tahun kemarin ya, RCTI juga udah ya. RCTI harus diulang. Nah, kemudian untuk polio apa diulang. Kalau untuk influenza juga kan pesan-pesan. Kecuali pneumonia. Pneumonia itu seumur hidup. Kalau influenza tidak apa-apa diulang. Seperti itu. Kemudian tadi obat penghenti haid itu diperlukan banget Bu kalau ibu mau pergi haji nanti. Tapi jangan dari sekarang. Jangan dari sekarang. Dari yang sekarang harus dijaga jangan sampai hamil. Ya, karena hamil juga itu akan ditunda. Ya, kemarin juga ada yang hamil pilihan besar. Misalkan fisik ya, yang dibawa adalah kegiatan fisik di Arab Saudi. Jadi nanti pasti ibu akan disarankan ibu minum obat untuk penghenti haid. Kenapa ibu harus minum? Takutnya Bu di sana percuma aja ibu pergi haji di sana tidak bisa melaksanakan apa-apa. Ya, aman kok. Ya, jangan takut. Nanti sampai sini juga bisa lagi. Ya, nanti dikasih diatur sama bidan biasanya di puskesmas atau dokter minumnya dipaskan tanggal berapa, jadi nanti tidak akan aman kok. Ya, nah dari sana nanti langsung ambil. Kilometernya berapa? Itu satu. Terus kedua, kalau jadi suami saya kan jadi sedih. Nah, kemarin di dokter RSUD disarankan jangan banyak-banyak minum obat nyeri karena berpengaruh ke ginjal. Namun setelah dicoba di rumah prakteknya saat ini, kalau nggak minum itu jadi olahraga jalannya jadi sedikit itu nggak kuat itu. Jadi mohon bagaimana solusinya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan jadi tadi pertama itu ya Bu, apa namanya tadi yang dihitung ya, yang dihitung kilometernya apa waktunya. Baik Bapak dan Ibu, nanti di puskesmas akan diadakan juga kebugaran. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti di tes kebugaran di puskesmas akan dihitung dengan berapa kilo, ya berapa kilo jalan atau lari-lari kecil, itu bisa untuk berapa menit seperti itu. Bukan tidak tuh. Misalkan kalau tidak bukan bisa latihan lagi di rumah sambil pagi habis sholat subuh atau sore jalan sore keliling-keliling perumahan. Ya, nanti di puskesmas ada tes kebugaran ya, ada tes kebugaran nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke mana nih? Bukan, tidak bukan, atau sedang-sedang bukannya seperti itu.
Kita keberatan berat badan. Gak apa-apa Pak. Obat yang dikonsumsi apa Pak? Obatnya Obat. kurang nggak lupa sih. Belum lagi minum obat. Asal gitu Pak. Kalau nggak minum obat Bapak nggak bisa Obatnya apa olahraga. nggak ngerti obatnya. Obatnya lupa namanya. Oh tapi obat dari obat kimia apa obat jamu? Dari dokter. Dari dokter. Izin Pak, saya juga termasuk yang nyeri nih Pak, ya nyeri. Tapi saya usahakan saya tidak minum obat. Saya rebus aja Pak, serai sama-sama sama jahe. Iya, saya rebus. Saya taruh botol di kulkas. Setiap pagi saya minum sama malam. Nah, boleh tuh buat resep Ibu, boleh tuh. Saya orang yang paling, karena kalau obat itu kan bisa Salah resep. ke ginjal iya Pak ya. Jadi saya usahakan saya minum salam saya sama jahe ya. Itu saya rebus tuh seminggu sekali saya lupa soal rebusnya kadang-kadang beli di pasar tuh jahe salam saya taruh botol deh. Saya minum pagi sama malam. 2 kali sehari Pak. Yang kedua berenang. Yang kedua berenang bukan berenang begini ya Pak. Jangan aja tuh Pak di air gitu tuh. Di air di kolam renang berapa iteran itu enak Pak. Ya, memang obatnya itu Pak. Karena kalau kita terbiasa nyeri kita minum obat, akhirnya keterusan ya. Kalau nggak minum obat kita nggak bisa jalan. Sama saya juga itu Pak, pas saya udah osteoartritis Pak. Jadi memang nggak ada cairan di dalam lendir. Jadi memang ini kotak-kotak itu. Ya ada Pak ya, berenang Pak. Haus tuh. Ya, osteoartritis. Ya Pak, memang kan harus juga menurunkan berat badan seperti itu. Karena hubungan kan di kaki. Ya, dari ujung kaki ini nih yang kerjanya berat banget. Ya, dari dulu mungkin ya. Jadi kaki itu biasanya Beban. asam urat sih enggak, tapi OA. Ya, osteoartritis. Jadi minum itu aja Pak, alhamdulillah enak di badan. Ya dok. Ya, coba deh Pak, serai itu. Ya. Ada lagi Pak? Ya, ya apalagi Ibu nanti direbusin Ibu. Mana rebusin aja serai Ibu. Serai sama sama jahe. Ya, Ibu punya hipertensi dan salah. Kalau ada radar, syaratnya apakah harus selalu minum? Jadi segini. Nah, ya, ikutin aja aturan dokter. Kalau hipertensi memang harus diminum. Selain itu melindungi ginjal, itu juga akan menurunkan tensi. Ya, ada yang ini kan pikir bahwa obat itu akan menjaga ginjal sebenarnya. Tapi untuk hipertensi itu melindungi ginjal. Ya, jadi jangan lupa. Jadi ada yang minum obat hipertensi hari ini minum, besok nggak minum, besok nggak minum. Ya, kalau untuk minum obat harus dipastikan jamnya sama. Misalkan minum obat hipertensi pagi tetap misalkan pagi jam berapa, sehari-hari jam, paginya jam 7 jam 5 ya. Kalau obat sarafnya apakah masih perlu untuk sarafnya ya. Ada lagi? Sampai
puskesmasnya. Ada misalnya ada hasil yang negatif, ada perlu rujukan ke rumah ke dokter spesialis gitu. Bisa nggak tuh kalau hasilnya yang menangani itu puskesmas sendiri, jadi kita nggak usah dirujuk ke rumah sakit. Karena kalau rumah sakit itu butuh waktu saya nyari itu kan mesti hari biasa kalau bisa gitu kan. Dan saya kadang-kadang di cuti gitu. Hari Sabtu penuh terus. Saya nyarinya itu susah. Saya pernah diskusi dengan Pak Ustadz. Ya coba Pak ya mandiri gitu kan. Ya itu Pak mandiri kan juga mesti nyari hari cutinya juga. Gimana Bu? Puskesmas saja yang menangani untuk obat-obatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya sakit apa nih Pak? Saya kebetulan kemarin di itu ada gula darah. Gula darah itu saya periksa puasa itu cuma 100 berapa lebih dikit. Begitu habis makan 2 jam meroket 200. Sampai A1C nya belum kelihatan. Udah, itu normal 6,1. Alhamdulillah. Nah itu terus sama kolesterol itu di atas rata-rata. Jadi saya dirujuk di 2 dokter spesialis. Sekali-sekali itu saya dirujuk dapat 2 rujukan saya. Hanya karena masalah kolesterol dan gulanya itu ya? Ya siap. Itu puskesmas mana Pak? Saya Jati Bening. Jati Bening. Nanti saya akan koordinasi juga ke puskesmas Jati Bening. Seharusnya sih bisa kalau terkait dengan gula darah dan kolesterol. Ya mungkin ada kelainan di EKG. EKG semua saya normal Bu. Normal ya? Normal. Ya. Pasca pertama-tama di mana? Di puskesmas Jati Bening. Kemarin kan saya tadinya di klinik cuma dari pihak Unas. Kalau bisa dipindahin sini dulu Pak, sementara supaya gampang nanti. Oke kita pindahin. Nah terus begitu saya ngasih hasilnya, Pak ini kita rujuk ke sana. Ya, saya ngikut aja gitu. Cuma begitu saya mau ke rumah sakit itu susah. Rumah sakitnya rumah sakit. Saya kan selama ini berobat di rumah sakit Mitra dari AC. Ya. Nah saya juga ke sana. Nah, di sana itu penuh terus. Ya. Coba Bapak kirim nanti nomor versi sama nama ya. Biar saya lihat nanti. Nah, ini hasilnya itu kalau mau lihat boleh monggo. Kasih ke Bapak aja mungkin nanti saya itu ya Pak. Nanti kirim ke saya ya Pak. Biar kami saling koordinasi ke puskesmas kita masalah dengan hasil. Hasil sama promosi ya Pak. Oke siap, terima kasih. Biar nanti apakah puskesmas bisa menangani terkait dengan penyakit yang misalkan ada di karena memang tidak semua penyakit bisa ditangani oleh puskesmas, harus dikonsultasi oleh dokter spesialis karena puskesmas tidak mempunyai dokter spesialis hanya dokter ya nanti dikirim sama Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ini terkait dengan masalah saya belum satu saya ada proses dulu dari sensitif ternyata ketika kita apa ini karena saya tidak pernah pakai BPJS ternyata saya isnya itu tertulis fasilitas tingkat satunya di klinik yang baru Jakarta itu ada BPJS harus coba kadang-kadang bisa diberikan Ya, takutnya puskesmas itu kalau terjadi apa-apa rujukannya itu Pak. Masa Bapak harus ke sana dulu? Misalkan kan harus dikembalikan ke vaskes pertamanya. Kalau misalkan vaskes pertamanya tadi Bapak di Tangerang ya. Di mana Pak? sudah tinggal dari kantor saya itu tidak tahu. Nggak apa-apa Pak untuk diubah. Jadi mungkin Pak nanti kalau ada apa-apa masa Bapak harus minta rujukan ke Tangerang. Susah. Nggak apa-apa diubah dulu aja. Nanti misalkan Bapak misalkan mau berubah lagi bisa. Tapi kan jangan satu bulan. Ya nggak apa-apa Pak bisa. Nanti kami koordinasi ke BPJS. Koordinasi ke BPJS. Kalau untuk yang sekarang mah nggak apa-apa terus saja. Takutnya nanti kalau misalkan membutuhkan pengobatan lanjutan. Ya. Ya, kalau MCU mah nggak butuh BPJS Pak. Berarti saya nggak perlu kartu ini ya? Nggak perlu kartu BPJS kalau untuk MCU.
kemarin ketika saya nggak sampaikan Dari Puskesmas Jati Asih. sih, Baik, nanti saya nggak bisa Pak karena Bapak tertulisnya begini Pak Federal. Oh, enggak. Nanti kami itu dulu. Nanti dikasih ke Bapak ya Pak. Terima kasih. Nanti saya koordinasi. Ya. Ya. Saya juga lupa Pak. Pak Ramli. Ya, Sehat kan? alhamdulillah. Nanti datanya kasih ke Bapaknya ya Pak. Oh, cakap ya. Terus saya kan penanganan kan nggak ada apa gejala-gejala gitu. Padahal saya bilangin belum gejala. Terus saya kasih bilang dari Puskesmas bilang bapak ini bermasalah karena ada data ini nggak bisa. Terus saya ke dokter jantung di anak. Saya bicara seperti itu. Setelah saya ketemu ada dokter itu kan saya bilang aja kan bapaknya nggak ada masalah nggak ada keluar. Nah hasilnya itu bagus tuh. Ya. Itu nanti data yang pertama dengan data kedua gimana? Ya. Jadi Bapak lampirkan saja nanti datanya. Lampirkan datanya ini yang pertama dan ini yang kedua. Seperti itu. Enggak apa-apa. Nanti kan nanti namanya juga dikasih aja ke Bapak. Di ini ada surat dokter jantung dari mana itu kasih rekomendasi ini apa jantung kan normal. Ya, siap. Oke, nanti Bapak kasih aja datanya biar Pak. Ya, nanti nanti ke kamu. Oh. Ya, nanti akan kami bahas di Kita lanjutin. Oh, enggak. Saya baru tadi malam yang besok sama dia. Bisnis saya di luar. ya. Yang pertama terkait dengan kendala memang ada permasalahan jantung. Karena kan memang seumur kita 40 tahun ke atas ya memang sudah buat untuk kesehatan terutama kan dari pola makan kita kemudian dari faktor stres mungkin ya itu bisa aja mempengaruhi jantung. Tapi yang tadi saya sebutkan bahwa penyakit jantung yang tidak bisa berangkat kalau 1 bulan terakhir sebelum keberangkatan itu terjadi angka ya itu ada Pak. Kalau misalnya tidak terjadi kabur itu tetap bisa berangkat. Yang penting jantungnya itu penyakit jantungnya bisa terpelihara, terobati itu pasti bisa berangkat. Ya kecuali yang penyakit jantung yang menurut aja di dadanya sakit, ngos-ngosan segala macam itu yang tidak bisa berangkat. Tapi kalau masih bisa aktivitas dan tidak mampu atau apa atau masuk ICU itu mah bisa berangkat insya Allah. Terus yang kedua untuk vaksin meningitis dan polio.
ibu-ibu, sekali lagi sehat, semangat. Obat boleh bawa ke Saudi, tapi obat yang dimakan orang sehat. Iya, istiqomah. Istiqomah pokoknya Pak, insya Allah sehat semuanya. Sudah istiqomah itu hanya bukan selembar kertas ya Pak, yang sudah istiqomah sudah, tapi tetap harus dipelihara kesehatan. Ya, ini kami sedang ini 5.000. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Amin. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa disampaikan ke Pak Haji. Nanti saya jawab secara jamin. Itu aja ya Pak Haji ya. Ada lagi Bu? Ya. Nah ini. Yang mau masuk. Nanti kita di sini sempat rasanya. Saya bilang tadi itu ini dalam tanda kutip malaikat yang dilukis. Waalaikumsalam. Ada Ibu, umur-umur kamu aja ada hamil, selagi masih ada suami dan masih ada aktivitas hubungan seks. Kata kita menyokong kalau Allah mengizinkan punya anak kembali. Harus diperiksa, ya. Surat istiqomah kapan keluar sih? Pengen buru-buru lunasin. Nanti kalau kita udah keluar nggak ada yang lunasin. Kita pengen buru-buru lunasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berproses ya Bu. Ya, duitnya disimpan dulu ke Pak Haji. Takut tempatnya ya. Sabar. Pasti kita berproses ya. Jangan gara-gara istiqomah belum keluar nih ibu pada stres. Stresnya terusnya makan bakso, makan mie ayam. Nah, penyakitnya tambah lagi kolesterol lagi. Sabar ya, proses aja. Pasti nanti keluar. Ya Pak ya, Pak Haji. Kalau misalkan nanti keluar kita takut kepake, simpan aja ke Pak Haji dulu. Oh, ya Pak ya. Nah, itu akan Bu. Ya. Untuk Itu udah setuju ya, keluar dari sini. boleh nanti saya tanyakan dengan Pak Haji seberapa banyak asuransinya di mana. Soalnya belum hasil MPU. Tapi kan pertemuan kan nggak cukup sampai ke sini, ya. Nanti ada Pak Haji yang biasa di sana. Berapa sih? Misalkan dengan air Via putih yang puskesmas. bisa dibawa. Itu kan bukan rumah Kemudian, sendiri. Makanya tadi kan saya nanya, yang biasa bisa nggak itu puskesmas sendiri? nyambut atau apapun. Itu ada Ya, oke. Kemudian bawahnya lipstick atau apa boleh nggak sih dibawa? Ya nanti di terangkan sama Bu Haji di sini sama Pak Haji. Ya. Berarti ini rutin ya, biar nggak tahu berat ya. Bapak-bapak bisa ada lagi ini kalau mengalami merasa beri perhatian. Ya, langsung berangkat. Ada lagi Pak? Oh, baru sekali ya. Bapak-bapak Yang pikiran saya yakin harus rasa gurih. Nah, enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri, berdua dengan saya yang duduk di kursi. Kami sudah MCU dan kemudian sudah dipanggil ke puskesmas. Ada poin-poin yang perlu untuk penanganan.
Kalau saya hasilnya katanya fungsi ginjal saya berkurang segini jadi turun ini. Kemudian yang maksud saya itu karena satunya kita rincian itu dari dokter Arab untuk rincian bagaimana kondisinya karena dia kan stroke itu. Dan yang kedua diminta untuk minta rekomendasi dari dokter kejiwaan. Ya, untuk nanti. Nah, gimana nanti itu kemungkinan ke depan? Terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus. Tadi untuk dirujuk ke dokter spesialis semuanya. Tolong ikuti arahan dari puskesmas. Ya, misalkan fungsi ginjal menurun, misalkan fungsinya. Bapak merokok? Minum kopi? Ada. Ada apa-apa. Kemudian makan makanan yang harus dijaga, kacang-kacangan. Ya, selama ini sih nggak banyak. Lagi minum obat Pak? Minum apa dari dokter? Dari dokter. Karena saya kontrol rutin di dokter. Iya. Baik, karena memang fungsi ginjalnya saja yang menurun, belum cuci darah Pak. Yang cuci darah itu adalah yang berat udah 4 dan lemak biasanya. Tapi untuk mempertahankan fungsi ginjal biasanya Bapak nanti diberi vitamin. Sudah. Ya, Bapak jangan takut, pokoknya kita berpikir sehat, berpikir positif, sehat. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi sehat fungsi ginjalnya. Ya, karena udah minum vitamin, ya. Kemudian yang saraf juga itu tadi ya. Iya. Nanti langsung aja ke dokter spesialisnya bahwa obat sarafnya itu apakah masih terus bisa diminum, apakah tidak. Ya, memang pasca stroke seperti itu ya. Nggak apa-apa Pak, sehat semuanya. Kemungkinan ya masih insya Allah. Nggak apa-apa Pak, kan nanti makanya kita evaluasi penyakit. Perlunya Bapak RCU gitu, kita akan evaluasi penyakit apakah nanti ginjal Bapak ini makin hari makin baik, ibunya sarafnya makin hari makin baik. Kan. Jadi nanti ada istitoah yang pendampingan obat. Istitoah pendampingan obat adalah istitoah dengan membawa obat. Nah, nanti untuk aktivitas di sana ada Pak Kiai, nanti Pak Haji yang akan menuntut Bapak Ibu bahwa di sana nanti kegiatannya A, B, C, D seperti itu. Ya Pak ya. Jangan khawatir, kita semangat sehat. Ya. Ya, terima kasih.